Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL menjadi salah satu kekuatan militer Indonesia yang menjaga perairan Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Kekuatan Angkatan Laut ini begitu penting perannya dalam menjaga keamanan dan pertahanan kedaulatan negara Republik Indonesia. Di dunia, ketangguhan kekuatan Angkatan Laut Indonesia telah sangat diakui dan bahkan disegani. Menurut World Directory of Modern Military Warship tahun 2024, TNI AL merupakan salah satu pasukan militer terkuat di dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Hal ini tak terlepas dari jumlah kekuatan armada hingga ketangguhan personilnya. Angkatan Laut Indonesia memiliki beberapa cabang atau korps yang menjadi satu kesatuan kekuatan pelindung kawasan maritim Nusantara. Salah satu yang tak asing dan cukup tersohor adalah Korps Marinir yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Di Brigade episode kali ini, kita akan mengulik sejarah hingga sepak terjang Korps Baret Ungu ini bersama saya, Adina Septia, dalam Brigade episode Tangguhnya Korps Marinir TNI AL, Kekuatan Militer Pelindung Lautan Indonesia. Korps Marinir adalah salah satu satuan tempur yang dilatih untuk menghadapi peperangan. Pasukan ini memiliki kemampuan menembak dan pengetahuan tentang persenjataan yang terdiri atas intai amfibi, infanteri, artileri, kavaleri, zeni, komunikasi, serta angkutan perbekalan dan peralatan. Mengutip laman resmi Marinir, keberadaan Marinir Indonesia secara khusus terbentuk pada 15 November 1945 di Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia di Tegal. Di sini, para pelaut Indonesia yang masuk ALRI dilatih agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat. 9 Oktober 1948, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan, ditetapkan Korps Komando di dalam Angkatan Laut sehingga seluruh satuan kelautan dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut. KKOAL aktif dalam beberapa penumpasan yang dilakukan oleh militer Indonesia. Karena memiliki kekuatan dalam matra darat, pernah sekali KKO masuk dalam jajaran Angkatan Darat yakni pada tahun 1948. Namun saat itu, identitas KKOAL masih dipertahankan sebagai resimen sendiri, lalu beberapa tahun kemudian akhirnya KKOAL kembali dalam jajaran Angkatan Laut. Pada tahun 1975, nama KKOAL dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak 1945 sehingga hanya satuan Korps Marinir yang istimewa yang memiliki panji atau bendera tersendiri. Selain itu, panji hanya dimiliki matra TNI yakni TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Keistimewaan Korps Marinir pada zaman Orde Lama dan Orde Baru telah dikenal memiliki citra positif di masyarakat karena prestasinya. Semasa perjuangan membebaskan Irian Barat, KKOAL membentuk pasukan pendarat 45 atau Pasrat 45 dengan 8.100 prajurit. Pasukan ini juga punya peranan penting saat pecahnya konfrontasi Ganyang Malaysia dengan Dwi Komando Rakyat atau Dikora yang menentang pembentukan Malaysia yang disebut Presiden Soekarno sebagai boneka imperialisme Inggris. KKOAL berulang kali menyusup dan menyerang di pedalaman Kalimantan Utara hingga semenanjung Malaysia. Bahkan dua prajurit KKO yakni Usman dan Harun berhasil meluncurkan serangan komando dan meledakkan gedung Bank McDonald House di Orchard Road, Singapura pada 1965. Saat ini, Indonesia memiliki 3 pasukan marinir atau Pasmar, yakni Pasmar 1 di Jakarta, Pasmar 2 di Surabaya, dan Pasmar 3 di Sorong. Pembagian pasukan Kormar ini sesuai dengan restrukturasi organisasi Korps Marinir dalam Rencana Strategis 2015 hingga 2019. Tujuannya yaitu agar gelar pasukan lebih bisa menanggulangi masalah-masalah di berbagai wilayah Indonesia. Dari jajaran pasukan khusus yang dimiliki Indonesia, Korps Marinir TNI AL dicirikan dengan baret berwarna ungu. Pada 1958, warna ungu yang dipakai Korps Marinir berupa pita sebagai kode pengamanan untuk mengadakan operasi pendaratan di Padang, Sumatera Barat dalam rangka Operasi 17 Agustus.
Pada 1961, baret warna ungu untuk pertama kali digunakan oleh Batalion 1 KKOAL dalam operasi Alugoro di Aceh. Selanjutnya, baret tersebut dilengkapi dengan emblem yang dipasang di samping kiri depan. Awalnya, emblem tersebut berbentuk segi lima warna merah dengan lambang topi baja Romawi dan dua pedang bersilang di tengahnya. Pada 1962, saat hari ulang tahun ke-17 KKOAL, dilakukan perubahan lambang emblem baret keris samudra dikelilingi pita bertuliskan Jalesu Pumyamca Jayamahe, jargon kebanggaan para marinir yang berarti di darat, di laut, kita jaya. Selain itu, ada juga tulisan Korps Komando di bagian bawahnya. Setelah melalui beberapa kali perubahan, lambang emblem Korps Baret Ungu yang dipakai saat ini diresmikan kali pertama pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-31 Korps Marinir pada 15 November 1976. Makna Baret Ungu, menurut majalah Marinir edisi 140, diyakini memiliki kesaktian yang ampuh dan mampu memberikan pengamanan serta perlindungan. Korps Marinir dengan baret ungunya itu diharapkan kemampuannya dapat diandalkan dalam melindungi serta mengamankan bangsa dan negara. Tak hanya itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga bougainville. Bunga yang selalu gugur sebelum layu ini melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman terutama menuju terbentuknya organisasi militer modern dan profesional, Kormar baik secara organisatoris maupun pembinaan kekuatan telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang dimaksud mulai dari penyebutan unsur kekuasaan, likuidasi beberapa satuan, dan penambahan kekuatan. Penambahan kekuatan baik di lingkup komando pelaksana maupun satuan pelaksana hingga ke tingkat pola pembinaan personel atau pengawak organisasi. Di bidang organisasi, perubahan terakhir terjadi pada 2004 yang membentuk kekuatan baru di jajaran Kolek Korps Marinir yakni Pasmar 2 dan Brigade Infanteri 3 Marinir. Di masa mendatang, kekuatan Kormar akan terus dikembangkan hingga mencapai bentuk ideal baik dari segi kualitas maupun kuantitas personel termasuk peralatan tempurnya. Ketangguhan sang hantu laut ini telah sering diakui beberapa negara. Bukan tanpa alasan, kegigihan prajurit Korps Baret Ungu ini selalu berhasil membuat decak kagum para marinir negara lain, terutama saat latihan bersama yang dilakukan untuk mengasah kekuatan para personil marinir. Salah satu kegiatan yang baru saja rampung dilakukan para marinir TNI AL adalah latihan pengintaian bertajuk Reconnaissance Exchange atau Reconnex yang dilakukan bersama marinir Amerika Serikat. Latihan gabungan yang berlangsung pada 24 April hingga 11 Mei 2024 ini bertujuan meningkatkan keterampilan penembak jitu tempur, pelatihan perahu kecil, patroli pengintaian darat. Latihan tersebut berlokasi di Antralina, Campang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan diikuti oleh 120 anggota Kormar TNI AL yang meliputi latihan berikut. Nah, itu tadi sejarah, makna baret hingga perkembangan Korps Marinir TNI AL. Kalau ada saran tema atau koreksi, sahabat kompas.com bisa langsung tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Saya Adinda Septia pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya, hanya di YouTube kompas.com, jernih melihat dunia.